wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Perkenalkan, nama saya Febri Ayubusa. Saya sekolah di SMP Jalan Golkar, Persis Pangkalan. Saya kelas 9. Di sini saya akan menerangkan sedikit dari buku yang sudah saya baca. Buku yang saya baca berjudul Be the Alpha Muslimah. Buku ini mengajarkan kita bahwa kita bisa jadi perempuan yang dominan, tapi kita nggak bakal keluar dari apa yang dikodratkan kepada perempuan. Bahasan yang pertama adalah berbicara tentang iman. Mungkin sekarang banyak ya muslimah atau ya perempuan-perempuan di luar sana yang mereka pakai kerudung, mereka menutup aurat, tapi bukan tubuhnya masih ditebarkan ke sana sini. Atau juga kita bisa melihat orang yang mengaku kalau dia itu Islam, tapi dia tuh lupa kalau Allah tuh kerap kali ngasih kita setiap pekerjaan kita yang kita lakukan. Tapi karena kita nggak sadar atau kita lupa kalau Allah mengawasi kita, sehingga kita kadang suka mudah buat menonton atau melihat hal-hal yang seharusnya kita nggak lihat, terus atau bayangin hal-hal yang gak senonoh, sama mungkin kita seringkali mengucapkan hal-hal yang gak pantas buat diucapin. Terus kita juga pasti sadar kalau dosa kita tuh gak sedikit gitu ya, atau ya kayak gitu. Tapi kadang kalau kita sadar dosa kita itu banyak, sedangkan kebaikan kita sedikit, tapi kita jarang banget atau malas banget buat insaf. Kayak kita walaupun udah sadar kalau dosa kita gak sedikit, kita tetap ngelakuin pacaran, terus ngebentak orang tua, membenci teman, terus kita memendam iri hati. Padahal semua itu tuh sama Allah tuh tahu apa yang ada di diri kita sampai ke hati-hati kita juga Allah tahu. Terus kalau kalian kayak gitu, kalian rasanya tenang, aman, bebas, padahal Allah punya CCTV yang sangat amat canggih, yaitu berupa malaikat munkar dan nakir. Dan Allah juga kayak kalian tahu kalau Allah itu maha segala tahu. Akan tetapi karena iman kita yang kayak perang ini, yang menganggap kalau Allah itu jauh banget dari kita, sehingga kita mudah mengerjakan hal-hal yang dilarangnya dan ragu akan pertolongannya. Padahal iman sendiri adalah keyakinan dan kepercayaan hati kita terhadap adanya Allah dalam setiap langkah dan pekerjaan kita. Namun seringkali orang tuh ragu atau tak pernah yakin bahwa Allah itu ada di setiap langkah kita, sehingga dengan mudah dan gampangnya mereka tuh mengumpulkan iman mereka. Namun karena ketidakadaan rasa iman, mereka tak pernah merasa rugi setelah mengerjakan hal yang dilarang agama. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga mungkin agama kita yang kuat akan mengajarkan iman atau apa itu akan rasa asing di telinga mereka. Yang kedua adalah meromantiskan hidup dengan iman. Hidup tanpa iman itu pasti kayak kita nggak punya arah buat kehidupan. Karena iman sendiri tuh kayak kalau kita di tengah padang pasir yang gersang, dan iman itu sebagai hujan yang mendinginkan kita di tengah-tengah gersang itu. Karena dengan iman sendiri kita melihat sesuatu yang luar biasa itu akan terlihat mudah. Terus dengan iman juga segala keajaiban di dunia ini akan tersingkap. Seperti bagaimana orang buta yang tak mampu melihat,
Maka seperti itulah kalau kita tuh nggak punya iman dalam diri kita. Kalau kita iman yang aku baca yang muslimah yang imannya kuat, teguh, ya itu contohnya kayak Siti Hajar yang dimana ketika dia tuh punya bayi yang masih disusui, dia yang ditinggalkan oleh suaminya di tengah-tengah padang pasir yang ya kayak kita ketahui kalau padang pasir nggak mungkin ada orang yang tinggal di situ, apalagi nggak ada sumber kehidupan gitu, nggak ada air, nggak ada toko atau apapun yang menyediakan makanan. Tapi dengan iman yang kuat, teguh dan sabarnya, Siti Hajar sabar menghadapi cobaan itu. Ketika bahan pokok makanan yang dia bahan makan, minumnya sudah habis, sedangkan bayinya menangis meraung-raung kehausan, Siti Hajar berlari ke Safa dan Marwah untuk mencari air, sehingga Allah setelah 7 kali berlari itu Allah memudahkan Siti Hajar dengan menurunkan wahyu berupa melalui malaikat Jibril yang pakai sayapnya itu, sehingga ada air yang muncul dari tanah. Kesimpulannya bahwa kalau kita punya iman yang kuat dan teguh, kita akan dapat menghadapi segala kesulitan yang menentang kita. Kita nggak bakal mudah goyah sama apa yang akan kita hadapi. Terus kita juga nggak bakal gampang terbawa arus dari hal-hal yang tak baik. Maka perkuatlah iman kita agar kita tidak kehilangan arah hidup kita di dunia. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Saya meminta doa juga kepada teman-teman, guru, ibu dan bapak guru, serta kedua orang tua saya. Semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga saya istiqomah dalam mencari ilmu, dan semoga segala cita-cita yang kita impikan akan terwujud. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya bagus ya pengguna biasanya jarang disampaikan oleh seorang remaja. Sosial media lumayan berat. Cuma apabila bisa mengamasnya dengan baik. Yang punya tantangan adalah gimana sih cara kita menghadirkan iman agar iman kita yang bisa tumbuh. Jadi kan disebutnya ya, kita memiliki iman yang teguh. Nah, cara memiliki iman teguhnya gimana? Sebenarnya iman itu kadang suka naik turun, kan. Kalau buat cara teguhnya itu aku belum nyari tahu lebih dalam ya. Hanya kita bisa dengan cara ikhlas, terus dengan ucapan ikhlas dan ya Allah, insya Allah mungkin iman kita tetap teguh. Dan karena kalau di lingkungan pasti kita harus punya lingkungan yang baik juga, karena lingkungan itu sangat berpengaruh gitu. Kira-kira ada kemungkinan nggak orang yang beriman itu bisa menghadapi Allah? Karena siapa manusia ada yang tahu. Karena yang bisa membolak-balikin hati manusia cuma Allah. Jadi bagaimana kita bersikap itu, tapi kadang kalau emang siapa hidupnya ada yang harus agak menyimpang ya. Tapi jangan terlalu jauh menyimpang. Oke sih, bagus ya. Jawabannya juga bagus nih. Jadi gini, sama ada orang tua melihat guru, kita juga sama-sama karena yang siapa nggak sempurna. Jadi kalau misalnya melihat kamu lihat guru kamu, melihat orang tua kamu pernah melakukan kesalahan, bukannya diikuti, tapi harus jadi
Oke, lanjut.